Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Raudatul Afida dari kelas 2A Prodi S1 Farmasi. Ingin menjelaskan tentang asas umum toksikologi beserta review jurnal. Asas umum toksikologi meliputi kondisi pemecahan, kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Selanjutnya, pemahaman atas 4 asas umum toksikologi dapat dipergunakan untuk evaluasi keberbahayaan suatu zat. Evaluasi ini menentukan atau memperkirakan batas keamanan suatu zat bila mengenai atau digunakan pada manusia, serta cara-cara menggunakannya supaya tidak menimbulkan efek toksik. Kemudian ada mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik, suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Cara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada mekanisme luka intrasel, yaitu luka yang diawali oleh racun pada tempat aksinya disebut mekanisme langsung atau primer. Kemudian ada pula mekanisme luka ekstrasel, yaitu terjadi secara tidak langsung, secara zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel dalam terjadinya luka di dalam. Kemudian ada pula wujud efek toksik. Wujud efek toksik, suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu tak terbalikan. Ada juga sifat efek toksik. Terdapat 2 efek toksik zat beracun, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan ada bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Di sini ada review jurnal toksisitas pemberian berulang infusa pegagan atau Centella asiatica pada tikus jantan galur Sprague Dowley, tinjauan terhadap parameter hematologis. Di sini ada pendahuluan. Salah satu herba Indonesia yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah pegagan atau Centella asiatica. Herba ini sering digunakan masyarakat baik dalam bentuk segar, kering, maupun dalam bentuk ramuan atau jamu. Penelitian herba pegagan mengandung senyawa flavonoid, yaitu glikosida, quercetin, dan kaempferol, yang dapat berperan sebagai penangkap atau scavenger anion superoksida dan radikal hidroksil. Banyaknya manfaat farmakologis ini dikarenakan oleh kandungan herba pegagan antara lain senyawa triterpenoid, yaitu asam asiatikosida, asam modekasida, tankunisida, isotankunisida, brahminosida, asam brahmat, hidrokotilin, unidentifit, terpen, asetat, camfer, sineol, kaempferol, stigmasterol, sitosterol, senyawa-senyawa poliasetilena. Kaempferol, quercetin, inositol, valerin, asam amino, dan resin. Zat pahit yaitu filarin, vitamin B, senyawa lain dalam jumlah banyak yaitu musilago, pektin, resin, dan gula. Di sini ada pula metodologi, meliputi bahan dan alat.
Bahan yang digunakan yaitu infusa pegagan yang dibuat setiap 2 hari sekali yang berasal dari herba pegagan yang diperoleh dari Pasar Keranggan, Yogyakarta. Tikus putih jantan galur Sprague dowley yang berumur 3 bulan. Berat 180-220 gram, sehat, dewasa, dan dipelihara dalam kondisi baku yang diperoleh dari Fakultas Farmasi UGM. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gelas pada umumnya, alat-alat bedah yang lazim, neraca timbang, sepuit injeksi lengkap dengan jarum peroral. Jalannya penelitian yaitu penyiapan sediaan uji. Herba pegagan yang diidentifikasi di Laboratorium Farmakognosi Bagian Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Sediaan uji dibuat dengan cara infundasi herba pegagan 10%, yaitu 10 gram Simplicia pegagan kering dalam 100 ml Aquades ditambah air ekstrak 10%, kemudian direbus selama 15 menit. Setelah itu, air mendidih hingga didapat volume infusa 100 ml. Khusus untuk pemecahan dosis 1800 mg per kilogram BB, karena volumenya pemberian terlalu besar, maka sediaan dibuat dalam konsentrasi 15%. Pembuatan infusa dilakukan tiap 2 hari sekali. Penyimpanan selama 24 jam dilakukan di lemari es. Selanjutnya ada penyiapan hewan uji. Hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan galur Sprague dowley. Hewan uji diadaptasikan selama seminggu di laboratorium sebelum digunakan, agar kesehatan hewan uji terjaga. 40 ekor tikus jantan galur Sprague dowley dibagi menjadi 4 kelompok secara acak. Kelompok terdiri atas 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan peringkat dosis yang berbeda. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 ekor tikus. Selanjutnya yaitu konsentrasi infusa herba pegagan yang dipakai pada penelitian ini berdasarkan pada pemakaian sehari-hari masyarakat, yaitu 15-30 gram pegagan segar per hari, atau setara dengan 3,75-7,5 gram Simplicia kering. Pada penelitian ini dipilih 5 gram herba pegagan yang kemudian dikalikan dengan faktor konversi dari manusia 70 kg ke tikus 200 gram, yaitu 0,018, sehingga diperoleh dosis Simplicia kering herba pegagan 90 mg per 200 gram. Berat badan tikus atau 450 mg per kilogram berat badan tikus. Untuk menetapkan peringkat dosis digunakan faktor perkalian 2, sehingga diperoleh peringkat dosis 450, 900 dan 1800 mg kilogram BB. Kemudian ada kelompok 1 hanya diberi Aquades, kelompok 2 dibejani infusa pegagan dosis 450 mg per kilogram berat badan. Ada juga kelompok 3 dibejani infusa pegagan dosis 900 mg per kilogram berat badan. Dan terakhir kelompok 4 dibejani infusa pegagan dosis 1800 mg per kilo berat badan. Kemudian di sini ada pengamatan. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan fisik gejala, toksik tikus, asupan makanan dan minuman, berat badan, dan pemeriksaan hematologis hewan uji. Kemudian ada juga analisis dan evaluasi hasil. Tolak ukur yang diperoleh pada penelitian ini adalah tolak ukur kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif meliputi gejala-gejala toksik yang teramati setiap hari selama 15 hari. Data kuantitatif
meliputi data asupan makanan dan minuman, data penimbangan berat badan hewan, serta data hematologis. Kemudian ada data penimbangan berat badan hewan uji, dihitung purata kenaikan berat badan per hari hewan uji atau PKBP. Data asupan makanan dan minuman dihitung puratanya masing-masing, dan data hematologis kemudian dilakukan analisis statistik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pengamatan kualitatif gejala-gejala toksik. Ada pengamatan gejala toksik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi aktivitas gerak, kejang, muntah, refleks badan, perilaku, saluran cerna, kulit dan bulu, serta kematian. Pengamatan ini dilakukan setiap hari bersamaan dengan pemejanan tikus dengan infusa secara peroral. Hasil pengamatan dapat dilihat bahwa terdapat gejala toksik berupa diare, yaitu pada hari ke-14 pada tikus kelompok dosis 450 dan 900 mg per kilogram berat badan. Namun gejala tersebut hingga pada hari ke-15 terdapat kematian tikus, yaitu pada hari ke-11 dan ke-13. Pada hari ke-11, kematian tikus terjadi pada kelompok dosis 450 mg per kilogram BB, 1 ekor tikus, dan 900 mg per kilogram BB, 3 ekor tikus. Sedangkan pada hari ke-13, pada tikus kelompok 450 dan 900 mg per kilogram BB, masing-masing mati 1 ekor tikus. Kematian tikus pada hari ke-13 ini disebabkan oleh kesalahan pemejanan. Kemudian, perkembangan berat badan hewan uji. Penimbangan berat badan tikus dilakukan selama masa uji, yaitu sejak hari ke-0 sampai ke-15 masa uji. Pada penelitian ini menggunakan parameter purata kenaikan berat badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa purata kenaikan berat badan pada kolom kelompok kontrol lebih besar dibanding pada masing-masing kelompok dosis. Perlakuan 450, 900, dan 1800 mg per kilogram BB. Hasil analisis statistik diperoleh signifikansi yaitu 0,054 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa antara keempat kelompok tikus tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil analisis statistik ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan purata kenaikan berat badan per hari antar kelompok pada masa perlakuan bukan karena perbedaan dosis pemejanan sediaan uji, namun lebih disebabkan oleh variasi individu tikus. Kemudian ada asupan makanan dan minuman. Hasil statistik purata asupan makanan diperoleh nilai signifikansi P sama dengan 0,198, yang artinya purata asupan makanan pada kelompok perlakuan tidak berbeda signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan purata asupan minuman diperoleh signifikansi P sama dengan 0,006, yang artinya purata asupan minuman antar kelompok berbeda signifikan. Hasil analisis TLCD menunjukkan bahwa purata asupan minuman pada kelompok dosis 1800 mg per kilogram BB memiliki signifikansi lebih rendah dibanding kelompok kontrol. Kelompok dosis 450 dan 900 mg per kilogram BB. Selanjutnya, pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologis dilakukan untuk diagnosis adanya kelainan atau kerusakan organ maupun jaringan, RBC atau red blood cell atau sel darah merah,
Hasil statistik ANAVA dan Paired sampel t-test setelah perlakuan didapat nilai signifikansi masing-masing P sama dengan 0,086 dan P sama dengan 0,003. Hanya pada dosis 450 mg per kilogram BB, yang berarti pemecahan infusa pegagan selama 14 hari mempengaruhi nilai RBC atau kadar eritrosit darah pada tikus. Namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, hasil analisis statistik ANAVA setelah perlakuan didapat P sama dengan 0,16. Uji TLCD diketahui bahwa kelompok dosis 900 mg per kilogram BB memiliki signifikansi yang lebih rendah P sama dengan 0,002 dibanding kelompok kontrol. Kelompok dosis 450 dan 1800 mg per kilogram BB analisis Paired sampel t-test signifikansi yang bermakna. Pada kelompok kontrol P sama dengan 0,47, kelompok dosis 450 mg per kilogram BB P sama dengan 0,027 dan kelompok dosis 1800 mg per kilogram BB P sama dengan 0,16. Hasil analisis Paired sampel t-test didapat signifikansi pada dosis 450 mg per kilogram BB 0,000. Kelompok dosis 900 mg per kilogram BB P sama dengan 0,32 dan kelompok dosis 1800 mg per kilogram BB P sama dengan 0,019. Berdasarkan hasil analisis RBC, HGB, dan HCT, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pemecahan infusa pegagan selama 14 hari terhadap perubahan nilai HCT pada tikus, yaitu secara umum menurunkan nilai HCT atau mengindikasi terjadinya anemia. Namun semakin meningkat dosis pemecahan, maka semakin meningkat pula nilai hematoriknya. Hasil analisis statistik didapat signifikansi P sama dengan 0,00, sedangkan uji TLCD menunjukkan bahwa kelompok dosis 450 mg per kilogram berat badan berbeda signifikan dibanding kelompok dosis lainnya. Dari hasil uji Paired sampel t-test ini diketahui bahwa semua kelompok berbeda signifikan, kecuali kelompok dosis 900 mg per kilogram BB. Kesimpulan yang didapat yaitu pemberian infusa pegagan per oral selama 14 hari pada tikus jantan galur Spraguedaulae menyebabkan asupan minuman pada hewan uji kelompok dosis 1800 mg per kilogram BB lebih rendah dari kelompok kontrol. Penurunan kadar HGB, HCT, dan MCV yang signifikan secara statistik, dan kenaikan kadar MCH, MCHC, dan PLD yang signifikan secara statistik. Selanjutnya ada hubungan antara dosis dengan toksisitas parameter hematologis, yaitu nilai HGB, MCH, dan MCHC meningkat hingga dosis 900 mg per kilogram BB dan menurun pada dosis 1800 mg per kilogram BB. Nilai HCT dan MCV meningkat seiring meningkatnya dosis pemecahan hingga dosis 1800 mg per kilogram BB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.